STU. Guys, yo what's up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And welcome back again di Main Sore Podcast yang paling podcast dibandingkan podcast lainnya di muka bumi bersama saya Mr. Badreng Sang, pengamat sepak bola profesional berlisensi Konami Cup, dan saya ART, pelatih sepak bola profesional berlisensi Football Manager 2008. apa drama anjing siapa? Tirisnya aing mah. Tirisnya anjing. Bro, pertama-tama kita tepuk tangan dulu atuh untuk King Persib. Tepuk tangan untuk King Persib yang telah berhasil mengalahkan si Eta FC dengan skor yang cukup telak, yaitu 1-0. Anjing, mainnya telak. Hah? Kumaha aing we tuh? Betul, karena bisa dikatakan telak. Kita cuma menang 1-0 tetapi bisa melengsarkan dua tim di atasnya. Dan fakta menariknya adalah Sekali lagi. Oh iya, sama-sama. Dan fakta menariknya adalah ternyata seminggu yang lalu ya, Persib dan kawan-kawan salah memilih jalur. oh iya betul. Ya. Mau ke puncak malah ke Jawa Timur dulu. Iya, salah itu. Dan yang betul, jalur yang benar adalah keheula ya gandeng. Cik aing manggeus. Cek aing ge. Cek aing oge. Geus we atuh. Aya deui. Astagfirullahaladzim. Aing asa di kerjain ku panpel kieu anjing. Pan harusnya Panpel teh tahu ieu teh jadwal podcast goblok. Harusnya panpel mengerti bahwa ini adalah jadwal podcast Main Sore. Pan geus dibajaan lamun geus beres, geus lalaguan, geus ngumpul. Keureman speakerna. Geus. Tapi panpel keprokela keur panpel. Kan prokela. Ya, kumaha? Ya, kita melihat pertandingan Persib melawan Persija walaupun kita selama 90 menit itu digempur habis-habisan. Setelah golnya Beckham Putra di menit ke-5 kurang lebih lah ya. Secara permainan, kita bahas teknis permainan ya berarti ya. Betul. Secara permainan, saya lihat Persija lebih dominan atau lebih menguasai jalan permainan setelah gol bersarang ke gawang Persija itu sendiri ya. Mungkin Persib di sini hanya bisa menahan gempuran-gempuran yang sepertinya cukup riskan dan cukup lama dan memang cukup membuat resiko. Ini terlalu beresiko untuk Bojan Hodak. Bojan goblok. Cek aing ge. Ini Bojan Hodak ini sebagai junior saya ini seharusnya memperhatikan bermain sepak bola yang menyerang gitu. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Walaupun hasil akhir tetap yang menentukan. Betul. Cuman setidaknya dengan game plan yang berjalan, betul, dengan aliran bola yang sempurna, betul, peluang untuk menciptakan gol lebih besar tentunya. Betul. Itu secara teknis. Dan kembali lagi, hari ini menurut saya Persib beruntung, betul. Karena beberapa peluang dari Persija Jakarta itu mentah gitu. Seperti tadi peluangnya dari Maxwell yang dapat dihalau oleh Kakak dan dapat ditahan oleh Teja Pakubeton. Ya. Dan penampilan kali ini Teja walaupun cukup deg-degan karena memang Persib memang benar-benar membutuhkan ini kiper yang bisa build up. Ya kita tunggu saja kabarnya, kita tunggu saja beritanya siapakah yang akan didatangkan, karena mengingat bursa transfer baru musim sudah dibuka kemarin ya. Kemarin, betul. Dan fakta yang menarik yang harus kalian sadari juga. Apa? Si Barbaot ulah Hariwang. Terbukti lini belakang Persib cukup kokoh dengan duet Dewangga dan Julio Cesar, Matrikardi, Kakang Rudianto. Betul. Jadi
apa ya, walaupun di paruh musim ini sudah dipastikan Federico Barba akan meninggalkan Persib dengan alasan yang cukup sepele. Ya. Bobotoh sudah ikhlaskan saja Federico Barba ya. Dan nggak usah dibahas-bahas lagi. Nggak usah dibahas lagi karena kita percayakan kepada lini belakang Persib yang terbukti tangguh. Yang terbukti tangguh, sangat tangguh, dan Dewangga pun bisa membayar kepercayaan yang ada. Betul. Bisa melakukan job desk-nya dengan baik. Ya, dan PR-nya tetap ada kepada para penyerang Persib saat ini. Nah. Jika memang Ramon dan Andre Jung dipertahankan, maka asahlah finishing kalian, goblok. Nah, satu fakta yang menarik juga, di mana di sini Persija adalah salah satu tim yang produktivitas golnya bagus. Sementara Persib adalah salah satu tim yang paling sedikit kebobolan. Tapi ternyata bertahan ini lebih efektif untuk Persib di paruh musim ini ya. Betul. Cuman mengarungi paruh musim putaran kedua, ini benar PR penting. Tok Bojan dan manajemen buru-buru kan bursa transfer geus dibuka. Kade ulah salah milih pemain. Betul. Ulah milih pemain, ulah nyokot pemain di Itali. Betul. Satu langkah kita sudah menjadi juara di paruh musim ini dan mengulang musim kemarin. Betul. Semoga musim ini pun Persib juara. Saran dari kami Bobotoh main sore, karena main sore adalah Bobotoh. Podcast Bobotoh yang paling Bobotoh dibandingkan Bobotoh lainnya adalah main sore. Kieu lain maksudnya nya. Kalau ngambil pemain apalagi striker, Ya. cokotlah di Brazil. Ya, Belum. ya, menang. Ya, ya, anjing. Iya anjing. Si Ormas di mana anjing? Mana ya anjing? Ya, 5 kali can eleh lawan dia tak anjing. Tradisi anjing ya teh. Goblok, anjing jelema teh nya. Tapi benar yang dikatakan oleh Api dong. Bener. Betul. Jadi di Bandung ada budaya baru. Ada budaya baru. Mengalahkan Persija adalah culture anjing. Dante anjing. Jika kita kalah dari Persija, culture shock. Culture shock. Kembali lagi ke lebih mana tadi tuh? Mengambil pemain. Oh. Saran dari main sore untuk jajaran pelatih dan jajaran manajemen, kalau mau ambil pemain asing ya, kita sarankan dari Amerika Latin, terutama dari Brazil. Betul. Karena kalau diumpamakan, Brazil itu seperti Jawa. Orang-orang Jawa Seperti Tengah, orang-orang Jawa Timur. yang mentalnya kuat ketika harus merantau keluar daerah atau keluar pulau atau bahkan keluar negeri sekalipun. Betul. Ya, Betul. jadi filosofi orang Jawa itu harus ditiru. Betul. Dan filosofi orang Jawa itu terdapat di para pemain Brazil. Betul. Dan saya ingin memberikan apresiasi tentunya kepada para pemain, para staf pelatih, manajemen, dan para bobotoh yang lainnya. Cuman ada satu pesan untuk para bobotoh mungkin ya. Bobotoh Utara, bobotoh Timur, bobotoh Sotsai. Semuanya. Ketika kita mencintai tim tersebut, janganlah membuat sesuatu hal yang membuat tim menjadi rugi. Ya, karena Kita sudah harus beranjak ke arah yang lebih dewasa lagi. Elegan lah. War tentang apapun itu yang menjelek-jelekan tim kebanggaan lawan, Ya, rival. itu tidak apa-apa, tidak masalah. Cuman kedewasaan ini harus dikumplitan lah, diusung dengan sikap kita setelah pertandingan. Sudahlah, setelah 90 menit ya sudah gitu. Ya kalau misalkan mau nyenet pepetasan ya di luar aja. Di luar. Mau nyet peler juga ya di luar, Ya. nggak apa-apa sambil kompoi-kompoi. Apalagi ini kan termasuk match yang dimana rasanya seperti sudah juara saja gitu. Betul, dan di sini di match ini adalah match yang krusial karena sedikit pun kesalahan yang dilakukan oleh para supporter akan berdampak tinggi untuk tim. Terhadap mental tim itu sendiri Ya. Dan Bojan Hodak sebelumnya sudah memperingatkan, sudah memberi himbauan agar tidak ada bobotoh atau supporter Persib yang bersikap egois. Alasan Persija kalah. Yang pertama, bermain dengan 10 pemain. Yang kedua, Maxwell-nya tidak berkutik. Yang ketiga, Tidak ada Papa Ferry. oh iya benar. Yang keempat, bobotoh yang datang terlalu banyak.
Yang ke terakhir sian we, loba alasanana we. Ya intinya mah, kan kemarin kita sempat diwawancara ya. Sempat dilakukan survei juga. Siapakah pemain Persija yang paling ditakuti? Betul. Ya. Dan ternyata terbukti tidak ada pemain Persija yang diwaspadai karena mereka semua ecemene. Bahkan sekelas Maxwell yang ditakuti banyak tim. Betul. Dikantongin sama Kakang. Betul. Justru satu pemain yang kita waspadai ya tidak hadir malah. Iya, Peri Paulo Dybala. Peri Paulo Dybala. Dan saya memberikan apresiasi terhadap Julio Cesar yang memang seharusnya di pertandingan tadi saya lihat dia yang harus menjadi man of the match. Karena serangan demi serangan Julio Cesar dapat Dipatahkan. mematahkannya dan Mematahkan dapat lawan. mengordinasikan lini Betul, pertahanan dengan sangat baik. Betul, dan sekali lagi itu membuktikan kualitas lini belakang kita yang solid. Ya, yang tidak Bahkan tanpa Sibar, Pak. Ya, pokoknya mah hatur nuhun. Ya anjing gara randeng baru di tukang anjing. Pokoknya kita akan nyetel dalam sampai ke putaran kedua, nyetel lagu naik-naik ke puncak gunung. Betul. Karena itu akan menjadi lagu favorit kita ya, betul, naik-naik ke puncak. Ingat budaya baru Bandung ya. Ya, tidak kalah dari Persija. Betul. Sekali lagi kita aturkan nuhun kepada bobotoh semua yang sudah hadir. Bobotoh UHT, Ada bobotoh UHT, ada bobotoh Viking, dan di sana kita lihat kedatangan Subside. kembali Bomber ya. Bomber. Dan di sini tentunya ada bobotoh yang paling sopan, bobotoh yang terbaik se alam dunia yaitu bobotoh main sore. Bobotoh main sore. Ya segitu aja juga namanya. Ya segitu aja. Pokoknya untuk teman-teman, para pemain, para manajemen, para staf pelatih dan para bobotoh, terima kasih. Untuk para bobotoh yang pulang, hati-hati di jalan. Jangan melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri karena di rumah kalian masing-masing ada yang menunggu. Keluarga kalian menunggu di rumah. Keluarga kalian menunggu di rumah. Gitu. Dan pokoknya mah jangan lupa like, comment, and subscribe main sore. Nyalakan loncengnya. Saya Mr. Beteng pamit. Saya RT pamit. Assalamualaikum. Jing.